this morning, students. I hope all of you are fine and full of spirit to follow our lesson for today. And now, before we start our lessons, it's better we sing good morning. Let's sing together, kids. Good morning to you, and to you. Good morning to you, and to you. Good morning, third grade, how are you today? I'm fine. Good morning, third grade, how are you today? I'm fine. Good morning, third grade. Good morning, third grade. Good morning, third grade, how are you today? I'm fine. Oke, harus tetap semangat ya nak untuk mengikuti pembelajaran kita setiap hari. Oke, and now let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, kita kembali belajar lagi ya. Kita belajar dari buku tema 3, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Dengarkan penjelasan Miss Nopi dari awal sampai akhir. Nanti tema matematikanya mengenai satuan panjang kamu pelajari lagi di rumah. Tetap semangat anak-anak untuk belajar. Oke anak-anak, kita kembali belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat. Dengarkan teks yang akan Miss baca. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering kita temui. Sebutkanlah benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air dalam gelas anak-anak? Pasti bentuknya tidak sama kan nak? Nah, lakukanlah kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Semalam sudah kasih catatan mengenai sifat benda cair. Mari kita lakukan percobaan berikut untuk mengetahui sifat benda cair. Alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama air dan minyak goreng, ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian di dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukanlah hal yang sama dengan minyak goreng. Setelah itu, coba kamu catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, kita perhatikan sama-sama. Setelah kita pindahkan berbagai bentuk benda cair tadi, maka dapat kita tentukan sifat benda cair yang pertama air. Bentuknya sesuai atau berubah. Maka air itu bentuknya berubah ya nak, sesuai dengan wadahnya. Dan tidak dapat kita genggam seperti benda padat. Kemudian minyak goreng juga mempunyai sifat bentuknya yang berubah sesuai wadah dan tidak dapat kita genggam. Selanjutnya adalah kecap. Kecap juga bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya dan tidak dapat kita genggam. Maka kita beri pada centang yang merupakan sifat bendanya. Selanjutnya adalah sampo. Sampo juga termasuk benda cair, maka dia mempunyai sifat yang bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat kita genggam. Selanjutnya adalah oli. Oli juga termasuk contoh benda padat, sifatnya bentuknya berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya dan tidak dapat kita genggam. Ini adalah beberapa contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Jadi dari hasil percobaan yang tadi kita lakukan dapat kita simpulkan bahwa sifat benda cair yaitu, coba anak-anak, sifat benda cair yaitu bentuknya berubah sesuai dengan wadah atau tempatnya dan tidak dapat kita genggam. Nah anak-anak, dari percobaan tadi kita dapat buktikan sifat benda cair. Kemudian apakah manfaat benda cair dalam kehidupan kita sehari-hari? Dengarkan cerita Lani berikut ini. Setelah melakukan percobaan, kami menemukan hasil pengamatan tentang sifat benda cair. Sifat benda cair adalah bentuknya berubah sesuai wadah dan tidak dapat digenggam. Benda cair memiliki banyak manfaat. Misalnya air dapat digunakan untuk minum, mandi, ataupun mencuci. Ada juga minyak goreng yang dapat digunakan untuk menggoreng makanan.
Jadi anak-anak, benda cair juga mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan kita. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Permainan ini harus kamu lakukan dengan pemanasan. Permainan bola diperlukan juga kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya adalah gotong royong. Nah, sekarang ini ada wacana yang akan Miss bacakan. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang bergotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan yang lainnya. Ini adalah gambar mereka yang sedang bergotong royong. Sedangkan ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil, anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat, anak-anak gembira karena anak-anak dapat bermain. Nah anak-anak, kamu tadi telah mendengarkan cerita yang Miss bacakan. Sekarang apakah yang menyebabkan pekerjaan menjadi cepat selesai? Maka pekerjaan itu menjadi cepat selesai karena warga kampung bekerja secara gotong royong atau bersama-sama. Kemudian warga kampung juga bekerja dengan cara saling membantu dan warga kampung juga melakukan tugasnya masing-masing dengan baik tanpa ada paksaan. Jadi anak-anak, kamu tadi telah mengetahui kegiatan gotong royong. Coba anak-anak tuliskan kembali contoh kegiatan tersebut. Contohnya di lingkungan tempat tinggal yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan, bekerja sama mendirikan jembatan, dan saling membantu dalam mendirikan rumah warga. Ini adalah contoh gotong royong yang bisa dilakukan di lingkungan tempat tinggal. Dan contoh gotong royong di rumah yaitu bekerja sama membersihkan rumah, bekerja sama menyiapkan bahan-bahan masakan, dan membagi tugas saat membersihkan taman. Ini contoh gotong royong di rumah. Dan yang ketiga, contoh gotong royong di sekolah bagaimana? Yang pertama, anak-anak melakukan piket kelas. Yang kedua, bekerja sama membersihkan halaman kelas. Yang ketiga, mencabuti rumput liar di taman sekolah bersama-sama. Inilah contoh gotong royong yang dapat kita lakukan. Sekarang kita masuk tema matematika. Coba perhatikan tangga berikut. Materi kita mengenai satuan panjang. Satuan panjang apa itu? Satuan panjang yang sudah kita pelajari ada 7. Masih ingatkah anak-anak apa-apa saja satuan panjang? Iya, yang pertama adalah kilometer, yang kedua adalah hektometer, yang ketiga adalah dekameter, yang keempat adalah meter, yang kelima adalah desimeter, yang keenam adalah sentimeter, dan yang ketujuh adalah milimeter. Jadi ini adalah 7 satuan panjang yang akan kita pelajari. Ingat, harus kamu hafal urutannya. Jadi anak-anak, setiap turun satu tangga kamu harus kalikan 10. Ingat ya, turun dikali 10 dan naik itu kita bagikan dengan 10. Jadi jangan terbalik, turun kali 10, naik dibagi 10. Contohnya 5 meter sama dengan berapa sentimeter? Kita mulai dari meter ke sentimeter. Dia turun karena sebanyak berapa tangga? Sebanyak 2 tangga. Maka kita kalikan 10, kita kalikan 10. Menjadi 10 kali 10, 100. Kita kerjakan soalnya. 5 meter sama dengan berapa sentimeter? Menjadi 5 dikali 100 sama dengan 500. Soal kedua, 30 dekameter sama dengan berapa hektometer? Maka dia naik 1 tangga. Menjadi kita bagikan 10. Jadi 30 dibagi 10 sama dengan berapa anak-anak? Coba kamu ingat, jawabannya adalah 3. Jadi 30 dekameter sama dengan 3 hektometer. Sampai sini paham anak-anak? Agar lebih paham lagi kita kerjakan soal yang selanjutnya. Perhatikan,
1 meter sama dengan berapa sentimeter? Lihat satuannya meter ke sentimeter, apakah naik atau turun anak-anak? Dia turun ya, maka turun kita kalikan. Jadi meter ke sentimeter turun berapa tangga? Turun 2 tangga. Jadi kita kalikan 100. Maka 1 dikali 100 sama dengan 100. Jadi 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Soal yang kedua, 1 meter sama dengan berapa milimeter? Coba anak-anak perhatikan satuannya, meter ke milimeter itu turun sebanyak 3 tangga. Jadi kita kalikan 1000. Jadi 1 meter sama dengan 1000 milimeter. Jadi anak-anak dapat dipahami ya, kalau dia turun 1 dikali 10, turun 2 dikali 100, turun 3 dikali 1000. Itu kalau turun, kalau naik juga sama. Tinggal kalau naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, naik 3 tangga dibagi 1000, dan seterusnya. Sudah mengerti kan anak-anak Miss? Sebagai tugas kamu hari ini, di sini ada 5 soal. Coba kamu kerjakan di buku PR tema matematika kamu. Kamu kerjakan dengan cara yang tadi sudah Miss ajarkan. Misalnya 24 meter sama dengan berapa milimeter? Perhatikan satuan meter ke milimeter, apakah dia naik atau turun? Tinggal kamu kalikan sesuai dengan satuan panjangnya. Anak-anak kerjakan dengan baik, nanti akan Miss periksa. Selamat belajar ya anak-anak Miss, tetap semangat. Okay kids, that's all our lesson for today. Let's close our study with sing goodbye goodbye. Goodbye goodbye, goodbye goodbye, goodbye goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let's start with Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God, Amen. Oke anak-anak, jangan lupa PR-nya dikerjakan. Jangan lupa